Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gilang Gautama. NIM saya F1C071029, mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada video ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang saya dapat selama saya praktik kerja lapangan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Pada praktik kerja lapangan ini saya mendapat tempat di PLTU Jeranjang Operation and Maintenance Service Unit yang berlokasi di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan kapasitas terpasang 3 kali 25 MW. Dan hal-hal apa saja yang akan saya jelaskan pada video ini, yaitu 1. Profil perusahaan, 2. Prinsip kerja pada PLTU, 3. Sistem kontrol yang digunakan pada PLTU Jeranjang, 4. Maintenance berkala pada PLTU, 5. Pengolahan air, 6. Pengendalian limbah pada PLTU. Ya, langsung saja kita menuju ke penjelasan profil perusahaan. Prinsip kerja pada PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau uap kering. Komponen utama PLTU. PLTU merupakan mesin pembangkit termal yang terdiri dari komponen utama dan komponen bantu, serta sistem-sistem lainnya. Komponen utama PLTU terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Boiler. Boiler adalah salah satu perangkat mesin yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air menjadi uap dilakukan dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan panas hasil pembakaran bahan bakar. Proses pembakaran dilakukan secara kontinu di dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dari udara dari luar. Yang kedua, turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk merubah energi panas yang terkandung dalam uap untuk menjadi energi putar atau putaran. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan untuk mendorong sudut-sudut turbin yang terpasang pada poros sehingga poros turbin berputar. Akibat melakukan kerja di turbin, tekanan dan temperatur uap keluar turbin turun hingga menjadi uap basah. Uap ini kemudian dialirkan ke kondensor. Generator. Tujuan utama dari kegiatan proses di PLTU adalah energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari peralatan pembangkit listrik yang disebut generator. Generator berfungsi mengubah energi mekanik berupa putaran dari turbin untuk menjadi energi listrik dengan menerapkan prinsip induksi magnet. Yang keempat, kondensor. Kondensor adalah peralatan untuk mengubah uap air menjadi air. Proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam suatu ruangan yang berisi pipa-pipa atau tubes. Uap mengalir di luar pipa, sedangkan air sebagai pendingin mengalir di dalam pipa. Kondensor seperti ini disebut surface tube condenser. Sebagai pendingin digunakan air sungai atau air laut. Sistem kontrol yang digunakan di PLTU dalam menjalankan pengoperasian mesin, kontrol valve dan hampir keseluruhan operasi dibantu oleh Distributed Control System atau DCS, merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian. Maintenance berkala. Yang dimaksud dengan maintenance adalah suatu kegiatan untuk merawat atau memelihara dan menjaga mesin atau peralatan agar dalam kondisi terbaik, supaya dapat digunakan untuk melakukan produksi sesuai dengan perencanaan. Dengan kata lain, maintenance adalah kegiatan untuk diberlakukan untuk mempertahankan
rating dan mengembalikan restoring mesin ataupun peralatan kerja ke kondisi yang terbaik. Dan untuk memperoleh itu semua di PLTU Jeranjang, maintenance dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, preventive maintenance, perawatan pencegahan. Preventive maintenance atau kadang disebut preventif adalah jenis maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi. Contoh preventive maintenance adalah melakukan penjadwalan untuk pengecekan dan pembersihan alat. Yang kedua ada breakdown maintenance, perawatan saat terjadi kerusakan. Breakdown maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal. Biasanya ini terjadi pada kondisi mendadak. Fokus dari breakdown maintenance itu sendiri yaitu mencari solusi agar mesin bisa segera diperbaiki dan bisa dijalankan kembali, serta tidak terulang lagi kerusakan yang sama. Yang ketiga ada corrective maintenance, perawatan korektif. Corrective maintenance adalah salah satu perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan produksi dapat beroperasi normal kembali. Biasanya corrective maintenance dilakukan dengan kondisi mesin masih menyala. Tahap pengolahan air dengan WTP. Yang pertama, air laut Jeranjang. Air laut dipompa dengan pompa CWP. Yang kedua, clarifier. Fungsinya pengendapan serta pemisahan padatan atau lumpur. Yang ketiga, clear water pond. Clear water pond menampung air yang telah diproses dari clarifier tank, selanjutnya dipompakan menuju multimedia filter. Yang keempat, multimedia filter. Media filter yang digunakan antara lain pasir, filter, karbon aktif, dan media lain yang berguna untuk menyaring larutan sedimentasi. Yang kelima ada seawater reverse osmosis, SWRO. Proses SWRO terjadi di mana air umpan diberikan tekanan untuk melawan tekanan osmotik melalui membran semi-permeable. Di proses ini penggantian membran dilakukan jika konduktivitas melebihi 1000, karena di sini konduktivitas dijaga di bawah 1000. Yang keenam ada freeze water tank. Lakukan penyaringan untuk mendapatkan hasil yang baik sebelum dilanjutkan ke BWRO. Yang ketujuh, brackish water reverse osmosis, BWRO. Air dari fresh water tank diproses pada BWRO agar didapatkan air yang benar-benar murni tanpa kandungan mineral, air demin. Yang ke-8, demin tank. Setelah diproses pada BWRO, air ditampung pada demin tank. Dari demin tank, air dipompakan menuju mixed bed exchanger. Mixed bed exchanger, air dari demin tank dipompakan ke mixed bed. Pada mixed bed, air diolah menjadi air polyser dengan menggunakan resin penukar ion, baik itu ion positif maupun ion negatif. Air hasil dari mixed bed yaitu air demin. Pengendalian limbah. Sistem pengolahan limbah di PLTU Jeranjang dibagi dua, yaitu yang pertama fly ash, abu terbang. Proses PLTU menghasilkan listrik menggunakan bahan bakar dari batu bara. Dari bahan bakar tersebut muncullah sisa pembakaran berupa abu. Abu ini berasal dari cerobong yang biasa disebut dengan fly ash atau abu terbang. Merupakan limbah sisa pembakaran batu bara yang dialirkan dari ruang pembakaran. Terdiri dari partikel halus. Fly ash ini biasanya dipergunakan sebagai bahan campuran semen atau bisa dipergunakan sebagai campuran beton. Akan tetapi di Pulau Lombok belum ada pabrik semen atau industri yang mempergunakan campuran fly ash pada produknya, sehingga limbah ini tidak dapat dipergunakan dengan maksimal. Oleh karena itu, di PLTU Jeranjang, limbah fly ash ditimbun di penampungan yang lokasinya masih di sekitar pembangkit.
Setelah tempat penampungan penuh, limbah akan diurus oleh vendor yang ditujukan untuk dibawa ke tempat pengolahan yang berada di Pulau Jawa. Yang kedua, proses BWTP. Dalam PLTU terdapat limbah cair. Limbah cair ini berasal dari blowdown dan mixed bed water transfer plant (WTP). Untuk PLTU Jeranjang, sistem pengolahan air limbah menggunakan metode WWTP (Waste Water Treatment Plant) adalah sebuah tahapan yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga air tersebut memungkinkan digunakan pada tahapan selanjutnya. Berikut tahapan WWTP. Yang pertama, bak pantau. Di sini bak pantau juga sebagai penampungan air untuk diendapkan kotorannya. Setelah dari bak pantau, air dilanjutkan ke kolam equalizing tank. Di kolam equalizing tank, air akan dilakukan sedimentasi lumpur agar lumpur mengendap. Pada proses pengendapan ini dicampurkan NaOH untuk mengatur pH air. Jika kandungan pH air masih tinggi, akan ditambahkan HCl. Proses ketiga, filterisasi. Pada proses ini ada 3 tahapan filterisasi untuk mengendapkan kotoran di air. Yang keempat, lamella clarifier merupakan salah satu teknik pengolahan limbah cair. Lamella ini terdiri dari beberapa plate yang disebut dengan lamella plate, biasanya dari logam, disusun secara vertikal. Yang kelima, kolam sedimentasi. Di kolam sedimentasi dilakukan 4 tahap penyaringan dengan cara mengendapkan air dari proses lamella clarifier. Di sini air diendapkan dengan 4 tahap. Pada proses ini air dikontrol pH-nya. Jika masih tinggi akan dikembalikan ke bak sedimentasi pertama. Yang keenam, multimedia filter. Multimedia filter adalah salah satu jenis alat penyaring. Air terdiri dari beberapa lapisan filter yang untuk menyaring partikel-partikel halus. Dan syarat untuk membuang air di PLTU Jeranjang adalah pH di bawah 9 dan di atas 6. Itu adalah standar pH yang ditetapkan. Cukup sampai di sini penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing praktik kerja lapangan saya.